Thank you Lord. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baik ini Tuhan. Kami merasakan ada kuasa yang keluar dari surga memberkati setiap kami ketika kami memuji Engkau. Kami mau merendahkan diri Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan menerima bagian yang tidak bisa diambil. Karena firman-Mu adalah kekal Bapa. Berkati kami semua yang ada di sini, urapi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan segala selubung pengikat yang menghambat firman Tuhan. Terlepas. Berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Agar setiap kata yang keluar, Roh Kudus ambil alih. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Senang ya bisa bertemu lagi dengan kakak ya. Biar tidak bosan-bosannya ya untuk terus kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat WL Singer ya. Kak Dodi luar biasa ya, pujiannya dahsyat banget. Dan sangat memberikan kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, adik-adik kakak kekasih Tuhan. Hari ini temanya udah tahu ya? Apa temanya? Tuhan sudah ada di depan. Wow, apa sih Kak maksudnya? Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak muda tolong tangkap ini adalah bekal untuk perjalanan kita menghadapi segala rintangan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah ada di depan. Yes Lord. Bapak Ibu ya kakak akan mengawal dengan ini. Allah kita itu mempunyai sifat yang kekal. Salah satu sifat Allah adalah Allah itu Allah yang kekal. Sifat kekal Allah itu artinya tidak terbatas. Ya. Kekekalan Allah itu adalah sifat dari kekekalan Allah itu mengandung dia maha kuasa. Dan dia maha tahu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ada batasan ruang dan waktu. Ya, sebab kita percaya bahwa ketika Allah kita Allah yang kekal, dia Allah yang dahsyat, Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang maha hadir Bapak Ibu Saudara. Dan di mana Kak firman-Nya? Saya tadi mendengar puji-pujian dan saya diberkati dengan kata pujian Alfa dan Omega. Saya nggak janjian sama Kak Dodi dan saya akan bawakan itu Bapak Ibu. Kita buka di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Kita buka di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan adik-adik kakak. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada ya. Dan yang sudah ada, nah ini yang akan kakak bahas. Dan yang akan datang. Ulangi bersama dengan kakak. Yang akan datang. Kata yang akan datang, mungkin kita berpikir, oh sebagai manusia yang akan datang, oh nanti Kak. Dia nanti datang, saat ini dia belum ada. Karena dia akan datang. Pikiran manusia seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekekalan Allah enggak berbicara seperti itu. Dikatakan yang akan datang artinya Tuhan sudah ada di depan. Wow, Ia sudah ada di sana Bapak Ibu. Kalau kita hari ini misalnya, kalau hari ini adalah hari Minggu, Tuhan udah ada di hari Senin. Tuhan udah ada di bulan-bulan berikutnya, bahkan Tuhan udah ada di masa depan. Dia sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara.
Karena sifat Allah dikatakan ia Allah yang maha tahu, Allah yang kekal, Allah yang maha hadir. Dikatakan akulah yang maha kuasa. Dikatakan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itu berarti bahwa dia sudah ada di depan. Bapak Ibu Saudara, wow. Bahkan kita kasih beberapa contoh supaya Bapak Ibu Saudara menangkap. Bahkan di awal penciptaan kalau kita boleh dibukakan Kejadian 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya. Perhatikan. Waktu pertama firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya bahasa Ibrani adalah Bereshit. Bahasa Ibrani pakai simbol-simbol Bapak Ibu Saudara. Kakak akan setelkan video, kalian pasti akan kaget bahwa arti sesungguhnya itu luar biasa. Boleh multimedia, ada video yang tadi kakak boleh kasih. Silakan. Suaranya? Yang berbunyi pada mulanya memiliki arti yang mind blowing banget. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada yang namanya metode penafsiran notarikon. Yaitu metode yang mengartikan simbol pada setiap huruf dalam satu kata menjadi satu rangkaian kalimat yang memiliki pesan tersembunyi. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Kata pertama dalam Alkitab pada mulanya dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Bereshit yang terdiri dari 5 huruf Ibrani, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Taf. Kalau kita gambarkan dalam simbol huruf Ibrani kuno akan menjadi seperti ini. Yang masing-masing memiliki arti Bet dan Res digabungkan menjadi Bar yang berarti anak. Alef, huruf pertama dalam alfabet Ibrani yang berarti Allah. Lalu Sin yang berarti menghancurkan. Yod yang berarti tangan dan Taf yang berarti perjanjian yang disimbolkan oleh tanda salib. Dan ketika digabungkan, kata Bereshit memiliki arti anak Allah akan dihancurkan dengan tangannya sendiri melalui salib. Boom! Ini adalah nubuat atau tipologi mengenai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah ditulis bahkan di ayat pertama dalam Alkitab. Wow, dan kalian masih gak percaya Tuhan Yesus? Ini bukan cocok logi, ini Alkitab. So know your Bible. Amin, Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Kalian baru tahu kan? Sama, kakak juga baru tahu. Ya, kalau untuk bahasa-bahasa Ibrani ya dia aja lah yang ngejelasin lah ya. Bapak Ibu Saudara, dahsyat gak? Keren kan? Tuhan udah di depan. Kakak bukakan lagi firman Tuhan yang keren sekali Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 15. Ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung membuat desain keselamatan. Wow. Firman Tuhan berkata gini, aku akan mengadakan, ini manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan berbicara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa? Antara si ular, si iblis dengan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunannya si jahat. Dan keturunannya perempuan. Keturunannya akan diremukkan kepalamu dan engkau akan merebukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara. Keturunan perempuan. Dikatakan gak di situ? Keturunan laki-laki dan perempuan. Atau keturunan perempuan dan laki-laki. Dikatakan siapa? Keturunan siapa? Perempuan. Bapak Ibu Saudara. Paham gak? Bahwa dikatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan udah memberikan agenda keselamatan untuk merujuk kepada
Bunda Maria. Emang bisa manusia? Bisa gak manusia tanpa pembuahan seorang lelaki dan perempuan? Bisa gak? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Keturunan perempuan hanya lelaki yang mempunyai benih. Tetapi dikatakan ketika kejadian manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung membuat agenda keselamatan keturunan perempuan itu. Tuhan sudah ada di depan. Wow, keren ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka satu firman yang dahsyat juga Bapak Ibu Saudara, supaya itu kita belajar tadi perjanjian lama, kita kasih contoh di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Matius 14 ayat 22 ayat sampai dengan 24. Perhatikan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluhinya. Ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi anak muridnya disuruh pergi duluan, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dia berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil itu jauh Bapak Ibu. 1 mil itu kurang lebih 1,609 kilometer. Lumayan jauh, ini beberapa mil Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam Bapak Ibu, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Markus ini Matius dan Markus menulis kisah yang sama. Kita buka di dalam Markus pasal 6 ayat ke-48 dan 47-48. Silakan multimedia. Ya, nah dikatakan ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sudah jauh. Tadi katakan bermil. Sedang Yesus tinggal dia tinggal sendiri kan? Tadi di dalam Matius, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus tinggal sendiri di darat. Perhatikan. Ketika ia melihat. Tuhan Yesus kan tadi di bukit. Tapi Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus adanya di mana sih Bapak Ibu Saudara? Di bukit apa di danau atau di laut? Ini berbicara ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Artinya Tuhan di darat tapi Tuhan udah ada di situ. Dia udah ada di depan Bapak Ibu Saudara. Wow. Kan dikatakan tadi ayat 47 bahwa Yesus tinggal sendiri di darat, diperjelas. Lalu ayat yang sama, di waktu yang sama berbicara di 48 ketika ia melihat. Artinya dia udah ada di sana Bapak Ibu. Wow. Keren kan? Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa ketika ia melihat Tuhan sudah ada di sana. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa keberadaan Tuhan Allah yang kekal itu melampaui segala aspek hukum alam. Bapak Ibu Saudara. Dia sudah ada di depan, bahkan dia melewati aspek kehidupan alam semesta ini, Bapak Ibu Saudara. Bayangin Bapak Ibu Saudara.
Bahkan dia melewati hukum kimia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang bisa jadikan air menjadi anggur? Hanya Tuhan Yesus kan. Dia melewati, dia melampaui segala pikiran manusia, dia melampaui segala hukum kimia, bahkan dia melampaui hukum fisika. Bapak Ibu Saudara. Wow. Mana ada Bapak Ibu hukum matematika 5 roti 2 ikan itu bisa 12 bakul Bapak Ibu. Di mana hitungannya? Dia melampaui Bapak Ibu. Dia ada di depan. Dia selalu terdepan Bapak Ibu Saudara. Wow, keren banget. Bahkan dia melampaui hukum biologi Bapak Ibu yang tadi kita udah bilang. Enggak ada seorang lelaki dan perempuan bisa hamil tanpa pembuahan Bapak Ibu. Dia melampaui segalanya. Ya. Dia melampaui hukum fisika di mana dia berjalan di atas air Bapak Ibu. Gimana ketika dia mati Bapak Ibu, bahkan bangkit dan naik ke surga, dia melewati semua hukum alam Bapak Ibu Saudara. Artinya dia ada di depan Bapak Ibu. Wow. Sekarang Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di depan melewati semua hukum, ruang dan waktu. Kalau dia ada di atas semuanya, apa yang tidak dia bisa buat untuk saya dan saudara. Wow. Kalau dia udah melewati segalanya, bahkan dia ada di depan, dia ada di masa depan kita, dia ada di hari Senin, dia ada di hari Rabu, dia ada di tahun depan. Apa yang kita takutkan? Kalau dia udah ada di depan. Wow. Firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8. Dikatakan begini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Wow, keren kan? Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, ini firman buat kita semua. Dan dikatakan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mungkin kita berpikir, Kak, aku berdoa Kak, gak dijawab. Kak, aku udah bergumul Kak, tapi gak ada kunjung-kunjung datang. Kakak bilang, belum waktunya. Anak kecil, Bapak Ibu Saudara, yang baru bisa merangkak, apakah dia perlu dikasih sepeda? Enggak perlu dong. Ya kan? Ketika kita meminta sesuatu dan itu belum terkabul Bapak Ibu, bisa dua pilihan. Tuhan akan memberikan jawaban yang berbeda. Atau Tuhan tidak menjawab, karena apa? Itu demi keselamatan engkau. Kak, tapi kan aku udah lope-lope banget Kak, aku udah cinta banget Kak. Aku udah 10 tahun dia sama dia, cuman beda agama aja sih Kak. Bisa lah, aku giring-giring lah, bisa Kak. 10 tahun nih aku Kak. Aku udah serumah loh Kak. Itu udah jawaban Tuhan. Dari mana? Bapak Ibu Saudara, anak muda. Kadang jawaban Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, saya kesaksian deh buat diri saya sendiri. Saya waktu kecil, Bapak Ibu Saudara, saya tuh punya penyakit stip. Jadi kejang-kejang gitu loh, umur ya kecil lah, masih balita. Itu udah beberapa kali saya kena stip, ya mungkin 2-3 kali saya diceritain sama orang tua. Itu mungkin ada pendarahan di otak karena
kejang-kejang itu berbahaya ya Bapak Ibu, bisa meninggal. Sehingga saya mempunyai daya tangkap itu yang lambat. Karena sering sakit, stiff. Ya. Nah, beranjak dewasa ya udah semakin pulih. Dari Jakarta, saya di Tanjung Priuk, saya pindah ya masih kecil ya, masih umur 7 tahun, saya pindah ke Bekasi Bapak Ibu Saudara. Adik-adik saya semua di TK-in, saya enggak. Udah bego, enggak di TK-in lagi, disuruh masuk kelas 1 Bapak Ibu Saudara. Masuk nih kelas 1, enggak bisa huruf. Ya minimal belajar A, B, C, D lah ya kalau SD kelas 1 ya. Minimal angka-angka tahu, saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Wah guru bingung nih, enggak bisa naik ini. Tapi kasihan lah nih orang. Ya karena nih orang nih tiap pagi masuk ke ruang guru, semua guru tuh disalamin sama dia. Iya kan? Bapak Ibu Saudara, saya tuh orang paling aneh, baru datang saya masuk ke ruangan guru, saya salamin Bapak Ibu Saudara. Bukan pencitraan, gak tahu saya bingung. Saya naik nih ke kelas 2, kelas 2 tetap gak bisa baca Bapak Ibu Saudara. Saya gak naik ke kelas 3. Ketika kelas 2 saya belajar, saya baru mengenal huruf, ya, baca dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu Saudara, saya baca mengeja Mazmur dan Amsal. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengeja firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, tahu gak? Tuhan buat percepatan Bapak Ibu. Saya ranking terus Bapak Ibu, SMP saya ranking, SMA saya ranking, bahkan saya masuk ke dalam OSIS. Bapak Ibu, wow, karena apa? Firman Tuhan. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan nih. Karena ketika saya membaca firman Tuhan, saya tuh ada interaksi dengan Tuhan. Ya, mungkin waktu itu saya berinteraksi. Wah, kayak di dalam hati saya ngobrol bersama Tuhan. Bahkan ketika SMP Bapak Ibu Saudara, orang biasanya lagi upacara, biasanya kan ada nih yang pada kesurupannya. Ya, saya dipanggil Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, waduh, saya kesurupan di masjid, saya dipanggil karena dia tahu saya tuh kayaknya ini yang kesurupan orang Kristen nih. Tapi kan setannya setan Muslim. Saya dipanggil lah, saya nggak tahu ya kan, karena dia tahu saya selalu beribadah dan sebagainya. Saya berdoa, dia berontak. Saya bilang, Tuhan apa yang saya mau lakukan, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Saya tengking, terus bilang ikat dalam nama Tuhan, langsung dia berubah jatuh. Terlepas, habis itu saya tinggal, Pak udah selesai. Kiainya baru naik tangga, udah selesai. Udah Pak tuh lagi tiduran. Bapak Ibu Saudara, saya kalau berangkat sekolah Bapak Ibu saya hujan, Tuhan saya bisa terlambat nih, masuk ke kamar kata Tuhan berdoa berhentikan. Lalu saya berdoa, saya bilang hujan berhenti, langsung berhenti Bapak Ibu Saudara. Saya itu dulu ekstrim dan saya mau jadi pendeta karena saya kenal Tuhan tuh dari, waduh Tuhan gue lope-lope banget sama Tuhan. Ada halangan Bapak Ibu, orang tua saya gak izinin saya jadi pendeta. Bahkan saya udah sekolah di STT Lintas Budaya punyanya Poltak Sibarani. Enggak dikasih, saya udah masuk, saya udah belajar, disuruh stop. Bapak Ibu Saudara, wah saya frustasi. Akhirnya banding nih kayak Abraham. Ya kan, minta, ya kan. Tuhan oke dah, kalau saya nggak jadi pendeta, yang penting istri saya pendeta Tuhan. Bener loh dia sekolah teologi ya. Di SST 2 yang punya Pak Niko. Tuhan jawab Bapak Ibu Saudara. Rupanya saya sekarang berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Enggak dirancang. Itu karena Tuhan, dia udah ada di depan. Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau enggak dijawab, engkau frustasi Tuhan, gue frustasi, gue ditolak, gue enggak diterima. Tuhan gue ditinggalin keluarga gue dikasih di panti. Jangan takut, Tuhan udah ada di masa depanmu. Bapak Ibu Saudara, wow. Mungkin doa-doa kita gak dijawab. Mungkin yang ada ketika Tuhan, aku minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi masa depan yang suram banget nih. Emang ketika kita minta kekuatan, Tuhan kirim kekuatan dari surga, ting kita jadi kuat. Enggak, Tuhan kirim masalah. Supaya apa? Kamu kuat. Tuhan, tolonglah Tuhan beri aku kesabaran. Emangnya langsung turun, ting.
gue jadi orang sabar nih, gue berubah jadi Batman. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin. Tuhan kirimin orang-orang yang sebel. Tapi kan itu kita bilang Tuhan ini bukan jawaban. Kok Tuhan malah kirimin yang nggak baik Bapak Ibu Saudara? Ada anak gadis Bapak Ibu Saudara, dia berdoa, Tuhan aku mau bunga yang sangat cantik. Lalu tetangganya kirim bunga yang berduri Bapak Ibu. Dia nangis, Tuhan kok kasih berduri? Dia pelihara tuh bunga. Dia siram, gak apa-apa lah Tuhan. Yang penting ada yang ngasih dah daripada beli. Disiramin. 2 bulan jadi mawar Bapak Ibu. Lalu dia berdoa, Tuhan kirimin dong Tuhan kupu-kupu yang manis. Di bunga mawar itu dipikir apa? Ada ulat. Bapak Ibu Saudara ini apa ya? Kepompong-kepompong dia gak ngerti. Ah udahlah mungkin ranting-ranting yang kering. Lama-kelamaan jadi kupu-kupu Bapak Ibu. Kalau hari ini doa kita gak dijawab, justru masalah ada. Itu prosesnya Tuhan. Nantikan dia udah ada di masa depan kamu. Pikiran kita gak sama dengan pikiran Tuhan. Kehendak kita gak sama dengan kehendak Tuhan. Tapi maunya kehendak kita. Yang mulus-mulus saja Tuhan kayak jalan tol. Gak ada. Tapi saudara. Kakak kirimin satu video lagi. Video yang kedua. Boleh ditayangkan. Rancangan kita bukan rancangan manusia. Multimedia. Mungkin orang pikir ini songong sekali. Ya. Mungkin orang pikir ini orang jahat banget dorong. Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang pikir ini orang benar-benar tega gitu loh, jatuhin orang. Kadang mungkin kita terhalang gitu, kita nggak bisa maju, kita di dalam tempat. Mungkin Tuhan bilang, kita pikir Tuhan jahat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang kita pikir nggak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kamu minta apa? Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu. Tapi rancangan Tuhan, firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu. Yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir, hari ini Tuhan gua susah. Masuk dalam prosesnya, itu waktunya kamu untuk mengalami. Kamu bisa bersyukur nanti bahwa aku sudah mengalami kesusahan. Ketika berkelimpahan, engkau enggak menjadi orang sombong. Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 45, ayat yang kedua, dikatakan begini. Aku sendiri Tuhan hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya Tuhan ada di depanmu ketika engkau berjalan. Dia selalu memberikan jalanmu yang lurus. Meskipun itu banyak rintangan, ada tembok-tembok, ada palang. Dia tetap ada di depan kamu. Jangan pernah melenceng. Udah jalan aja udah di tracknya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau perjamuan kudus Bapak Ibu saya. Saya kakak percepat, kakak akan satu kasih kesaksian lagi Bapak Ibu Saudara. Di daerah Afrika, seorang misionaris dari Amerika Serikat Bapak Ibu Saudara, dia mau melayani menjadi pemberita Injil. Dia ke pedalaman Afrika, Bapak Ibu, Saudara. Lalu orang-orang desa itu tidak mau mendengarkan dia. Dia sudah
bawa istri dan kedua anaknya, Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha untuk melayani dan tidak ada orang yang mau mendengarkan, hanya ada satu anak kecil Bapak Ibu Saudara yang mau mendengarkan dia setiap hari. Dia beritakan firman Tuhan kepada anak kecil itu, mungkin umurnya 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Ini Pak Steven pernah cerita ini. Dia beritakan firman Tuhan kepada anak kecil terus minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dia tidak berhasil, dia hanya bisa mengajarkan kepada satu anak kecil ini dan orang desa itu dia nggak mampu, dia nggak bisa. Tiba-tiba istrinya meninggal Bapak Ibu Saudara. Dia kecewa sama Tuhan. Lalu dia balik. Dia mabuk-mabukan. Hamba Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Berjalan bertahun-tahun, 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Lalu salah satu anaknya menonton berita ada seorang misionaris yang dahsyat. Dan dia kenal Bapak Ibu Saudara. Ketika dia samperin misionaris itu dan dia kenal, misionaris itu tahu, lalu dia samperin bahwa dia sudah menyelamatkan satu kota, satu daerah. Dan misionaris itu adalah anak kecil itu Bapak Ibu. Wow. Kita pikir gagal. Enggak. Kita pikir kita udah di ujung tanduk. Enggak Bapak Ibu Saudara. Sabar. Ketika kita sabar dan menanti jawaban Tuhan, meskipun caranya bukan cara kita tetap sabar. Jangan sampai dengan seperti orang Israel. Seharusnya 40 hari jadi 40 tahun. Karena apa? Bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Wow Bapak Ibu Saudara. Percaya saja bahwa Tuhan udah ada di depan. Dia ada di masa depan kita. Ketika kita pegang janji Tuhan, kita terus baca firman Tuhan. Kita mengerti bahwa ada Tuhan di dalam kita. Tidak akan pernah gagal meskipun caranya berbeda. Kakak undang pemain musik WL, kita akan perjamuan kudus. Kita akan percepat saja, kakak akan berdoa terus ya Bapak Ibu Saudara. Kakak hanya mau bilang bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak peduli masalah kita seberat apa Bapak Ibu Saudara. Pergumulan kita sesusah apa kalau kita tahu ujungnya sudah ada Tuhan di sana. Apa yang perlu kita kekhawatirkan Bapak Ibu? Khawatir boleh tetapi jangan melewati kekhawatiran. Takut boleh tetapi jangan menjadi ketakutan. Tuhan Yesus juga waktu mau disalib Bapak Ibu Saudara, dia juga mengalami ketakutan. Tapi dia maju terus Bapak Ibu Saudara. Dia terus berjalan di dalam kehendaknya Bapa Bapak Ibu Saudara. Hidup sekarang ini enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Waktu di Bekasi itu banyak orang yang ngelamar itu ribuan. Wah, gempet-gempetan Bapak Ibu Saudara. Susah memang cari kerja anak muda ya. Tapi saya katakan Bapak Ibu, kalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan udah ada di depan. Tuhan ada di masa depanmu. Tuhan berkata, lupakan masa lalu kamu. Mungkin kamu kecewa sama orang tua, kamu benci sama keluargamu, kamu ditinggalkan, bahkan kamu dilupakan. Tuhan bilang, sekalipun orang tuamu meninggalkan engkau, aku menyambut engkau. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Tuh pasti takut boleh. Tapi jangan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Terus berjalan sama Tuhan. Masih ada rencana yang indah Bapak Ibu Saudara. Yes Bapak Ibu Saudara. Kakak mau minta lagu bahwa bila engkau tak besertaku. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Amin Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau pimpin kami. Yes, yes Lord. Thank you Lord. Amin. Amin. Hamba berdoa Tuhan, buat generasi-generasi muda, buat orang-orang tua di sini Tuhan, bahkan yang ada di YouTube. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan agar kami bisa melihat Engkau sudah ada di depan. Dan kami terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin.